Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah mau menyapa kalian semuanya. Kaifa halukum anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian semua beserta keluarga, kita semua beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan sedikit materi tentang sabar. Pastinya kalian sudah tahu semua apa itu sabar. Kita juga pasti lebih sering mendengar kata sabar. Dalam keseharian kita, orang tua kita biasanya banyak belanja barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Iya kan? Kalau kita belanja kebutuhan sehari-hari, pastinya akan habis. Tapi kalau kita belanja sabar, tidak akan ada habisnya. Kita harus bisa belanja sabar dalam diri kita sendiri. Musibah yang kita hadapi saat ini harus kita terima dengan keadaan sabar. Kenapa? Karena pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah memberikan musibah kepada manusia, kepada hamba-hambanya, pasti tidak melebihi dari kapasitas hamba itu sendiri. Ketika kita pada bulan suci Ramadan, biasanya kita berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan saudara-saudara kita, merasakan keberkahan dalam bulan Ramadan itu. Tapi karena musibah yang sedang kita hadapi saat ini, mau tidak mau kita harus bisa menyikapinya dengan sabar. Dalam pepatah Arab bilang, atau yang kita kenal dengan mahfudot, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Setiap apa yang kita hadapi harus kita terima dengan sabar dan ikhlas, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus shabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Apa sih menurut kalian sabar itu? Menurut Syekh Muhammad bin Shalih, sabar adalah meneguhkan dalam diri, menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan dari perbuatan maksiat karena Allah, serta menjaganya dari perasaan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Itu pengertian dari sabar. Nah, dalam keadaan kita yang saat ini, musibah virus COVID-19, kita harus memperbanyak belanja sabar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu kerahmatan selebar-lebarnya, sebesar-besarnya bagi hambanya yang mau meraih kesabaran. Karena Allah akan melipat gandakan pahala kita, amal perbuatan kita, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dari kesabaran ini, kita pasti tahu banyak sekali cerita tentang sabar.
mulai dari kisah dari para rasul, rasul ulul azmi, baik pula dari para sahabat. Dimulai dari kisah Nabi Adam alaihi salam yang dipisahkan dari Siti Hawa karena melanggar perintah Allah, yaitu dengan memakan buah huldi. Beliau berdua dipisahkan selama ratusan tahun, tapi karena dengan sifat sabar yang ada dalam diri Nabi Adam, akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah setelah ratusan tahun. Itu Nabi Adam. Ada lagi Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim di sini beliau berdoa kepada Allah dengan kesabarannya, ingin diberikan keturunan. Alhamdulillah, ketika tiba saatnya diberi oleh Allah keturunan, beliau diuji oleh Allah lagi, menguji kesabarannya. Apa itu? Dengan mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun karena kesabarannya Nabi Ibrahim, akhirnya Allah menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama perjalanan beliau dari berdakwah, baik itu di Mekah, di Madinah, bahkan sampai beliau wafat pun banyak halangan, rintangan yang menyertai dakwah beliau. Tapi atas kesabarannya, atas keikhlasannya berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam, alhamdulillah sampai saat ini agama Islam masih tetap berjaya. Baik, anak-anak, dari beberapa kisah yang tadi sudah Ustazah sampaikan, sedikit cerita tadi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hikmah dari kita bersikap sabar. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dihadapkan dalam keadaan yang sempit, dihadapkan dengan berbagai macam masalah, musibah, kita harus hadapi itu dengan sabar karena yakin Allah pasti akan bersama kita, karena Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar. Hikmah yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, meskipun itu sudah takdir dari Allah, tetap harus kita laksanakan, tetap harus kita hadapi dengan keadaan sabar. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, Allah akan menolong kita karena kita termasuk bagian daripada orang-orang yang sabar. Hikmah yang ketiga adalah mendapatkan tempat tinggal di surga. Dalam surat Al-Furqan ayat 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ketika kita termasuk golongan orang-orang yang sabar, kita nanti masuk ke dalam surga Allah akan disambut oleh malaikat dengan ucapan Salamun alaikum bima sobartum. Baik anak-anak, dari beberapa hikmah yang sudah Ustazah sampaikan, semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Terima kasih banyak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SDM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar.